Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Maulana Nur Sobri di channel YouTube Maulana Nur Sobri dan juga di podcast My Post Story, berbagi cerita bersama Maulana Nur Sobri ya guys. Oke guys, gimana kabarnya semuanya teman-teman? Semoga dalam pernyataan Allah SWT atau senantiasa dalam berkat rahmat dan hidayah juga. Oke, dan senantiasa dimudahkan rezekinya serta urusannya. Dan tetap jaga kesehatan ya guys. Oke, di sini di seri saham pilihan kali ini seperti biasa kita akan melakukan analisa teknikal saham ya dengan estimasi mulai dari tanggal 22 Februari sampai tanggal 3 Maret 2022 pastinya guys. Adapun saham-saham yang akan kita analisa yaitu BSDE, Adro, BBRI, BBCA, ASII atau Astra International serta BMRI dan juga Java pastinya guys gitu. Dan tentunya konten video ini adalah disclaimer on, artinya setiap keputusan membeli, menjual, menahan sebuah varian produk investasi itu murni menjadi tanggung jawab teman-teman sendiri. Dalam hal ini ya tentu saja trader dan juga investor dong pastinya. Tapi harapan saya bisa menjadi second opinion buat teman-teman dalam menganalisa. Ya sekedar referensi saja lah setidaknya, oke? Dan konten ini saya buat di tanggal 19 Februari 2022 pastinya. Oh ya, sebelum kita lanjutkan lagi lebih jauh, izinkan saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman sudah memberikan subscribe-nya tentunya ya kan, like, share, komennya juga. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita semua nantiasa dalam perlindungan Allah SWT. Dan buat teman-teman yang belum memberikan subscribe-nya, langsung aja tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar mendapatkan update dari konten channel YouTube Maulana Nur Sobri dan juga follow podcast My Post Story di kanal podcast Anda. Karena saya nggak hanya sekedar membagikan tentang saham, tapi juga ada kripto juga dan beberapa hal atau banyak hal yang bisa saya sharingkan buat teman-teman semua. Oke, langsung saja kita mulai dari analisa teknikal saham di seri saham pilihan, guys. Oke, kita mulai seperti biasa. Kita akan menggunakan platform RHB Trade Smart versi desktopnya ya untuk menganalisa teknikal sahamnya. Oh ya, buat teman-teman yang mau buka rekening saham atau trading ataupun investasi di RHB Trade Smart, silakan aja langsung tekan tombol link yang ada di deskripsi itu ya kan. Ini bukan afiliasi tapi saya memang bagian dari RHB Trade Smart tentunya. Tapi harapan saya ya, saya tidak memaksa Anda untuk buka akun ya di RHB, enggak. Kalaupun Anda nggak buka nggak apa-apa. Yang penting subscribe channel YouTube ini, oke? Oke, langsung saja. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ke WA yang sudah saya cantumkan juga ya di kolom deskripsi. Kita bisa diskusi. Karena apa? Karena saya juga butuh referensi dari Anda juga gitu guys. Oke, langsung saja. Seperti biasa buat yang sudah mengikuti mungkin tinggal ngikuti aja, buat yang belum nanti sembari ngikutin aja ya Mas dari paparan yang saya berikan ini. Kita mulai dari BSDE, Bumi Serpong Damai Tbk. Ini sebuah saham yang bergerak di bidang properti pastinya. Ini sangat menarik karena tempo hari itu saya pengen buat ini sih, pengen buat ininya sih, khusus bincang saham untuk analisa khusus saham BSDE. Tapi mungkin hari Senin nanti lah saya akan coba. Seperti biasa kita menggunakan candlestick, juga ada moving average ya. MA1 dengan parameter 5, MA3 dengan parameter 10, MA3 dengan parameter 20 pastinya. Bicara tentang teknikal itu sesuai selera masing-masing kok. Seperti halnya juga MA ini ada yang MA3-nya itu parameter 50, ada yang MA3-nya juga parameter 100 atau bahkan 200 harian. No problem, karena bicara teknikal itu bicara tentang seleranya aja, cocoknya yang mana. Juga saya ada stokastik di sini, parameternya 1413 seperti biasa. Teman-teman bisa menggunakan 513, 533, 1013, 1033 dan juga 1133, itu bebas saja ya guys. Dan juga sini ada MACD ya kan, saya nggak berubah parameternya. Saya juga menggunakan CCI juga dengan parameter 10, nanti kita akan kombinasikan dengan parameter 20 dan juga parameter 30 pastinya. Oke, kita mulai aja di sini, mulai dari CCI. Untuk CCI seperti biasa saya hanya sekedar merefresh saja ya. Buat teman-teman sudah mengikuti channel YouTube ini pasti udah paham maksud saya, oke? Jadi pastikan CCI-nya itu mengarah ke atas yang pertama, dan upayakan dalam memilih saham itu CCI-nya mengarah ke atas garisnya ini ya, dan berada di atas harian 0 gitu. Kalau di bawah harian 0 gimana? Ya kalau di bawah harian 0 tapi mengarah ke atas itu namanya technical rebound fasenya. Nah, kalau ini sekarang dia udah mulai masuk fase
uptrend bullish ya pastinya di sini. Karena ini sudah mau mendekati, oh ini udah 50%an guys. Dia di atas nol ya, artinya 50%an, bukan minus ya. Ini berarti dia udah masuk fase bullish, tinggal strong bullishnya aja sih. Menurut saya masih uptrend bullish lah paling tidak. Kalau berdasarkan CCI parameter 10-nya dong pastinya, ya kan? Oke, di sini parameter 10 ini bullish ya. Kalau garis CCI-nya itu mengarah ke bawah, itu namanya kalau di atas 0 tuh koreksi, kalau di bawah 0 atau minus sekian persen misalnya, garisnya mengarah ke bawah tuh CCI itu berarti dia itu dalam fase downtrend atau bearish lah. Oke, parameter 20 juga tadi kan parameter 10-nya itu di ini ya di area 50%-an lah. Dan di parameter 20-nya ini dia ada di area 64%-an ya. Artinya ini juga masih bullish di sini untuk SDE sahamnya. Sinyal CCI menunjukkan sinyal bullish guys. Dan parameter 30 juga di atas 0 di sini. Tipis banget ya di area 1%-an. Hari ini masih bullish lah, masih uptrend lah setidaknya. Untuk long, mid, short semuanya uptrend. Oke. MACD gimana? MACD-nya ya ini ada dua garis, ada garis yang warna biru dan warna merah ya. Pastikan garis warna birunya ini mengarah ke atas dan memotong garis warna merah ke atas ya, sehingga nanti namanya itu sinyalnya itu golden cross atau uptrend ya di situ. Kalau misalnya garis warna birunya memotong garis warna merah ke bawah, itu namanya dead cross atau downtrend. Nah, kalau memotong garis warna merah ke atas si warna biru ini, maka itu namanya golden cross atau uptrend. Oke. Tapi ini sudah pada tanggal 3 Februari 2022 ya kan, awal bulan kemarin ini sudah golden cross ya. Dan saat ini sampai sejauh ini MACD-nya sih masih mengarah ke atas ya guys. Jadi ini masih uptrend. Oke lah. Kita lanjut ke stochasticnya gimana? Untuk stochasticnya sama ya, sama ini masih cenderung relevan lah untuk kita perhatikan ya. Ini menarik lah saham ini gitu. Kalau udah garisnya ini mengarah di area 80%-an itu sudah overbought atau jenuh beli. Kita harus hati-hati atau hindari atau bahkan hati-hati lah kalau emang mau maksain masuk gitu. Tapi kalau misalnya garisnya ini berada di area 20% ke bawah, itu namanya itu oversold atau jenuh jual. Artinya sudah cukup rendah atau murah lah sasarannya. Dan ini ada dua garis juga, sama persis bacanya sama kayak MACD, pastikan garisnya mengarah ke atas di warna biru ya kan. Dan kalau bisa sih ada fase mau golden cross seperti itu guys. Oke, kita lanjutkan. Di sini MA1 ini mengarah ke atas mau memotong MA3. Dan mudah-mudahan juga MA2-nya juga bakal terlewati gitu, terpatahkan sehingga nanti bisa golden cross. Dan saya yakin sih ini sudah mau golden cross sih. Ini kalau golden cross ini bagus banget guys. Oke, kita coba di sini untuk baca range-nya. Saya biasa menggunakan Fibonacci guys gitu. Ya teman-teman bebas aja sih mau menggunakan indikator apa gitu. Cuman kalau saya sih biasa menggunakan Fibonacci. Untuk apa? Untuk range-nya gitu. Oke, sebelumnya saham BSD ini range-nya ya, dia supportnya itu di area, sebentar di sini aja. Areanya ini 927 ya. Oke lah, 930 925 ya area supportnya. Sedangkan area resistennya ini berhasil ditembus ya di 957 itu area resistennya, dan itu break height dia menuju ke sempat menyentuh mungkin ya ke area 980 itu resisten keduanya 980. Jadi sekarang itu range dari saham ini adalah 925 sampai 980 rupiah per lembarnya. Kalau semisal nanti terjadi golden cross dan masih break 980, maka tidak menutup kemungkinan dia akan berada di level area harga 1000-an. Bahkan area profit taking-nya di area ini ya. Ini area profit taking, tapi ini cenderung spekulasi gitu. Untuk relevansinya sih saya pikir lebih baik di area 1000 sampai 1020-an untuk profit taking-nya di sana. Kalau semisal nanti kejadian dalam sepekan ke depan nanti ya, sampai periode 3 Maret 2022 nanti terjadi break height ya. Jadi 980 dia tembus dan kuat di atas area itu. Oke, kita lanjutkan ke saham berikutnya. Saham berikutnya itu ada Adaro Energi. Di sini Adaro Energi atau Adro. Seperti biasa kita mulai dari CCI-nya. CCI-nya bagaimana? CCI-nya di sini ini malah mengarah ke atas ya, dan di area 55%, artinya masih bullish ya. Untuk parameter 10-nya 55% bullish. Untuk parameter 20-nya bagaimana? Untuk parameter 20-nya itu plus, masih di area plus 13%-an, uptrend masih, mid-nya masih uptrend.
Dan di sini oke, untuk parameter 30-nya ini ternyata Adaro ini masih berada di fase technical rebound. Karena apa? Ini garisnya itu mengarah ke atas tapi berada di area minus 28,5%-an lah kurang lebihnya. Oke. Jadi ini masih technical rebound. Untuk MACD-nya bagaimana? MACD ini ini mau garis warna birunya mau mengarah ke atas, bahkan mau memotong, mudah-mudahan nanti bisa memotong garis warna merah ya. Sehingga nanti polanya golden cross ya. Oke. Itu untuk MACD-nya sebentar. Saya coba pastikan lagi. Stokastiknya udah golden cross guys. Ini guys, ini golden cross ini guys. Oke, dan dia masih cukup cukup nggak begitu tinggi kok harganya, kok masih masih relevan lah kalau kita ini ya, kalau kita perhatikan gitu. Oke. Dan di sini juga ini golden cross ya. MA satunya ini golden cross di MA3. Oke, kita coba pastikan lagi range-nya bagaimana. Saya mulai dari sini aja. Oke, sebentar. Saya akan coba pastikan lagi. Apakah ini all time high? Oke, sebentar. Oke guys, saya coba pastikan lagi. Oke deh. Kita memang dia mau menuju pola all time high guys. Keren. Oke. Sebenarnya di sini ya. Bentar. Ini coba pastikan lagi. Oke, di area ini saja. Oke. Sebenarnya cukup pendek ya kalau saya ambil di sini ya, tapi oke lah gitu. Nah, kita udah bisa baca lah untuk Adaro ini ya. Oke, untuk Adaro saat ini range-nya dia berada di level harga 2142 ya, atau 2150-an lah, atau 2140-an lah. Sampai area resistennya di 2263,87 rupiah per lembarnya. Sedangkan supportnya itu di level harga 2142,53 rupiah per lembar. Kan kalau nanti misalnya dia break height ya, karena udah golden cross tadi, maka dia bisa aja ke level harga berikutnya, nanti targetnya adalah di area 2.460 rupiah per lembarnya. Itu area target harganya ke 2.460 atau bahkan 2.500 lah, kita anggap saja seperti itu ya. Kalau misalnya nanti sampai tanggal 3 Maret ini kan disclaimer on ya guys, 2.260 ini berhasil dia tembus break high istilahnya. Oke, untuk saham Adaro kita lanjutkan ke saham berikutnya, ada BBRI di sini. Oke, kita nyoba BBRI. Oh sorry, kita mulai dari sisi I dulu ya guys. Ini parameter 11. Saya ganti dulu ke parameter 10. Oke, parameter 10. Parameter 11 tadi udah nggak atas kan ya? Ini satu ways ya, karena dia mengarah ke samping ya, kanan ini ya. Kalau sini kita samping lihatnya, tapi dia samping kiri kalau dari sisi monitornya gitu. Artinya dia masih satu ways, tapi mudah-mudahan ada sentimen di saham ini, meskipun ini agak turun tapi tipis banget gitu. Jadi ini cenderung sideways ya. Meskipun sideways turun tapi nggak begitu kuat kok tekanannya. Oke. Mudah-mudahan nanti ada sentimen lah, mudah-mudahan nanti di saham BBRI ini. Oke, kita lanjutkan parameter 20. Nah, parameter 20-nya malah ini plus 59%-an ya di area itu. Jadi ini masih bullish meskipun agak melandai, agak sideways gitu, tapi bisa pikir sih untuk shortnya butuh sentimen lagi nih. Karena dia kan ini sideways dan dia berada di area minus 17%-an ya. Nanti mungkin ada sentimen mulai dari tanggal 22 Februari sampai 3 Maret 2022 nanti mungkin ada sentimen, bisa aja nanti dia bisa berbalik arah jadi uptrend ya. Technical rebound, dia rebound langsung nanti jadi uptrend. Oke, parameter 30-nya gimana? Nah, parameter 30-nya ternyata ini berada di area 100%-an ya, 95%-an, artinya ini sudah strong bullish ya. Untuk longnya dia udah strong bullish, bahkan cenderung tinggi sebenarnya, tapi oke lah kalau misalnya kita mau ambil shortnya sih bisa aja gitu. Tapi ingat jangan lupa disclaimer on pastinya. Oke guys, kita lanjutkan lagi. Oke. Ini MACD di sini ini sama ya, garis warna birunya ini sideways ya, tapi dia udah di atas si garis merahnya dari MACD ini. Ini kita harus ya kayak gini, ini berarti konsolidasi, entah itu mau turun atau naik.
Kita tinggal tunggu sentimennya aja. Oke. Stokastik bagaimana? Nah, stokasiknya parameter 1413 ini udah golden cross ya per tanggal 17 Februari kemarin. Ini udah golden cross 17-18 Februari kemarin udah golden cross. Ini masih mengarah ke atas. Setidaknya masih ada, tapi dia udah mau ke fase overbought guys. Jadi kita harus, ya itu tadi, harus hati-hati. Ini kan sideways. Oke, garis warna biru merah. Nah, ini seperti ini. Ini sebenarnya dia mau dead cross ya, tapi ini malah ini mau berbalik arah sih sebenarnya sih. Tapi kita coba amati dulu lah. Mana arahnya dia. Oke, guys. Sebentar. Hop. Oke. Short dan mid ya, karena kalau longnya dia memang oke lah, dia masih ngarah atas tapi udah agak tinggi untuk longnya. Oke, untuk range-nya saham dari BBRI ini saat ini berada di area dia ditutup di area resistennya ya. Resistennya kan di level harga 4.417 tuh, ya kan? Dia ditutup di level harga 4.430 rupiah per lembar. Itu di area resistnya, sedangkan supportnya itu di level harga 4.330-an gitu. Itu level supportnya gitu. Nanti bisa aja dia ke level harga 4.500 atau bahkan ke level harga 4.600-an, asalkan level harga 4.417 nanti dia kuat di area itu, di atas area itu. Oke, kita lanjutkan ke saham berikutnya. Ada saham BBCA. Oke, saham BBCA sebentar ya, saya coba untuk memastikan lagi. Oke, saham BBCA kita mulai dari CCI parameter 10. Nah, ini berada di area 93%-an ya. Artinya ini BCA ini strong bullish ya sebenarnya ya, guys. Jadi bukan lagi uptrend tapi strong bullish guys gitu. Oke, parameter 20 CCI-nya ternyata ini di area di atas 100%-an. 130%-an guys. Ini udah tergolong tinggi sih kalau untuk parameter 20 ya. Jadi kita harus hati-hati aja. Bukan saya nggak bilang Anda untuk hindari atau jual atau bahkan menjauhi saham ini, enggak, tapi kita harus hati-hati aja gitu. Oke. Karena kalau kita perhatikan dari parameter berapa tadi 10 itu masih menarik sih gitu untuk kita perhatikan gitu. Oke, di sini juga parameter 30-nya ini CCI-nya di 158%-an. Ini artinya juga strong bullish lah, tapi ya itu tadi itu udah mungkin kalau bahasanya stokastik itu udah overbought gitu ya, atau dia udah tinggi gitu, high 2% gitu ya kan. Oke lah. MACD ini berada di atas garis warna merah ya. Si garis warna birunya tuh di atas garis warna merahnya tadi, sehingga ini masih uptrend ya, mengenai masih uptrend meskipun ini masih uptrend lah, tergolong masih uptrend ya. Saya nggak bilang ini agak melandai enggak sih, tapi memang mungkin agak sideways saja sih, tapi oke lah gitu. Nah, stokastiknya ini udah overbought ya. Nah, seperti ini guys. Nah, tapi ini ya garis warna birunya ini malah mengarah ke atas, bahkan mau membentuk pola golden cross guys, mau memotong garis warna merahnya ke atas. Ini menarik, bisa aja polanya seperti ini nanti. Jadi masih ada peluang penguatan lah ya kalau kita perhatikan gitu. Tapi ingat, disclaimer on pastinya dari saya. Kita lanjutkan lagi, kita mulai dari sini saja. Oke, saya anggap di sini aja ya. Oke, range dari saham ini saat ini adalah di level harga Rp7.812,92 per lembar sampai level harga Rp8.211,35 per lembar. Tapi ini udah termasuk area take profit ya, atau profit taking. Ini harus hati-hati banget teman-teman. Kalau misalnya mau masuk, pastikan dia harus kuat di level harga 7.800. Kalau misalnya dia nggak kuat di supportnya, dia bisa melemah lagi sampai ke level harga 7.566 atau bahkan sampai level harga 7.367. Jadi ini kita hati-hati, bisa aja dia di 7.360 nanti ini arahnya kalau melemah bisa ke sini, tapi dia harus kuat dulu di 7.800. Kalau nanti breakdown dia bisa ke terdekatnya supportnya, yaitu di level harga Rp7.566 per lembarnya guys. Oke, kita lanjutkan ke saham berikutnya. BBCA sudah, BBRI sudah, kita lanjutkan ke saham ASII guys di sini. Oke, kita ada saham ASII sebentar. Oke, saham ASII atau Astra Internasional sebentar.
Kita masuk ke saham internasional ya guys di sini. Oke, kita masuk ke saham internasional sebentar. Oke, saham Astra Internasional Tbk. Kita mulai dari CCI di sini. Oke, CCI-nya di sini di area 69% mengarah ke atas garisnya parameter 10. Ya, anggaplah 69-70%-an ya, setiap parameter 10-nya. Parameter 20-nya bagaimana dengan parameter 20-nya? Ternyata dia berada di area 80-90% lah kurang lebih ya. Terus ini 90%-an lah di area plus, tapi ya dia bukan di area di bawah 0 atau minus ya. Ini bullish uptrend dan bullish lah, atau bahkan strong bullish lah ini. Oke. Harusnya gitu. Tapi ya dia butuh sentimen. Nah, kenapa agak berat gitu ya kan? Nah, ini jawabannya di sini, tapi ini udah berada di dekat area 0% ya, ini minus 2% untuk parameter 30 CCI-nya ini. Ya kan, mudah-mudahan nanti sampai tanggal 3 Maret 2022 nanti bisa di atas area 0 sehingga nanti polanya uptrend bullish bahkan strong bullish guys. Oke. Oke, itu parameter 30 sudah. Short, mid, menarik. Long, konfirmasi. Oke. Oke, di sini MACD garis warna birunya menukik ke atas ya. Agak nukik sih sebenarnya sih. Ini uptrend ini sebenarnya. Sentimennya bagus sebenarnya di saham ini gitu. Ya, ini udah mau mendekati area overbought ya, tapi masih mengarah ke atas. Oke, mengkonfirmasi masih oke lah gitu. Tapi ingat, saya katakan disclaimer on. Tapi saya harap ini bisa jadi referensi buat teman-teman aja sih. Dan saya juga menyarankan teman-teman untuk tetap berkonsultasi dengan praktisi di pasar modal untuk menghindari risiko-risiko yang tidak diinginkan. Oke, kita lanjutkan. MA moving average dari Astra International atau ASI Golden Cross MA2 ke MA1 ke MA2 dan 3. Ini artinya Golden Cross bullish ya. Dan untuk range-nya saham ini supportnya sebenarnya semula itu di area harga 5.357, tapi dia berhasil break up ya, break high ya di level harga 5.572, sedangkan supportnya kan 5.357. Kalau misalnya nanti dia ini kuat masih karena ini udah golden cross ya, jadi dia memiliki peluang atau potensi ke level harga selanjutnya, resisten selanjutnya yaitu 5.724,14 rupiah per lembar. Jadi 5.724 dari 5.573. 5.724 ya dari area ini ya, area plusnya kan dia di level harga 5.573. Jadi ini target berikutnya arahnya sih peluangnya itu ke 5.724. Kalau misalnya menguat lagi ya bisa aja ke 5.874. 5.875-an lah menurut saya. Tapi ini dia harus kuat dulu nih, tembus di 5.724 ini. Jadi jangan sampai dia melemah lagi ke bawah 5.500 ya, karena supportnya ini di area 5.357. Oke. Untuk saham Astra atau ASI, kita lanjut ke saham Bank Mandiri TBK. Bank Mandiri CCI parameter 10 di sini. Ini di area plus 100%-an mengarah ke atas, strong bullish saham ini. Sinyalnya ya kalau CCI sama parameter 20-nya, tapi ini udah di atas 100, di area 115%-an, harus hati-hati. Ya kan? Parameter 30 juga gitu, dia berada di atas 100 ya, di 123%-an. Ini kita harus hati-hati di saham ini, teman-teman. Oke. Money manajemennya jangan lupa. Nah, ini MACD-nya ini mulai sideways ya, konfirmasi sideways ya, garis warna birunya ini udah sideways, harus hati-hati guys di sini. Nah, dan stokastik ini mengarah ke bawah, jadi ini ada area koreksi, masih area koreksi dan profit taking fasenya. Oke, kalau sampai 250% gua berarti itu udah trend sebenarnya. Oke, ini mengarah ke bawah. Bank Mandiri, mungkin saran saya teman-teman perlu untuk memvaluasi sahamnya gitu. Nanti saya kadang ada sharing sih di Zoom itu buat nasabah-nasabah RHB sih gitu, untuk apa ya, tukar pikiran gitu, ini arahnya gimana, valuasinya gimana gitu. Buat teman-teman kalau misalnya mau trading kita gitu, sekali lagi saya bukan afiliator ya, tapi saya memang dari RHB, tapi saya nggak maksa teman-teman untuk inilah
Yang penting bagi saya sih konten ini bermanfaat aja sih gitu. Oke. Atau ini disclaimer on. Oke guys, kita lanjutkan. Oke. Ini strong resisten ya dia dia ditutup di level harga ini ya. Di level harga 7.850 itu area strong resistennya. Karena apa? Strong resistennya itu di level harga 7.862 dan dia ditutup di level harga 7.850. Nah, supportnya terdekatnya di area harga Rp7.678 per lembar. Kalau nanti nggak kuat lagi, dia bisa aja meremah juga sampai ke 7.530 atau bahkan sampai 7.382. Kalau misalnya dia nggak kuat di level harga 7.678. Nanti jadi breakdown, terkoreksi, mungkin nggak ada sentimen, nanti dia bisa juga, atau nanti bisa corporate action misalnya apa gitu, bisa aja dia koreksi. Tapi kalau sejauh tadi kita pahami sisi parameter 10 itu masih ada peluang dia mau uptrend lah, ya kan? Dia masih ada peluang dia mau uptrend lah kan gitu ya. Jadi masih oke lah gitu. Oke, kita lanjutkan terakhir ke saham Java di sini. Kita ada saham Java. Saham Java di sini. Oke, ini nukik banget ya. Ini artinya sinyalnya ini uptrend banget di sini, guys. Dia di area 31% di sini. Ini bullish banget dia ini. Oke, ini bullish. Parameter 20. Oh, ternyata parameter 20 ya di fase technical rebound. Karena di area minus 57%-an. Ini fase technical rebound masih di sini. Oke. Oke, di sini minus 84%, parameter 30. Sama parameter 20 dan 30 ya itu di area minus ya, atau di bawah 0%. Jadi ini fasenya technical rebound, hanya parameter 10-nya ini mungkin ada sentimen di saham ini ya. Sehingga dia sisinya itu berada di area 32%-an. Menarik saham ini. Oke, MACD mengarah ke atas, memotong garis warna merah ke atas ya. Si garis warna birunya ini artinya mau golden cross. Dia mau golden cross guys di sini, dan stochastic juga masih tergolong rendah untuk harganya ya. Jadi saran saya buat teman-teman perhatikan EPS, PER dan juga PBV-nya ya. Kalau memang masuk akal gitu silakan Anda koleksi kalau misalnya menurut Anda masuk akal. Tapi kalau misalnya belum ya sebaiknya nunggu dulu gitu. Tapi kalau dari sinyal ini menarik saham ini, oke? Ingat dari saya disclaimer on. Oke, masih mengarah ke atas ya, dan kita perhatikan dulu sinyalnya. Ini golden cross juga. Ini mau golden cross di sini. Nah, ini dia mau golden cross MA1 mau motong MA2 ke atas. Dia mau golden cross. Oke, kita lanjutkan di sini. Oke, area ini dulu ya sebentar ya guys. Sebentar. Di sini sebentar guys. Oke, di sini. Ini range-nya saat ini saham Java ini udah di area bottom ya, bottom terdekatnya nih. Jadi dia di level harga 1.559 atau 1.560-an lah. Itu supportnya ya. Dan resistennya itu di level harga 1.639 rupiah itu resistennya. Jadi ini ada peluang menguat sampai 1.639 atau 1.640 rupiah per lembar lah nanti arahnya. Oke, kalau misalnya nanti golden cross lagi, misalnya masih uptrendnya kuat tuh, dia bisa aja ke level harga 1.700-an. Harapannya ke sana guys, oke? Oke, itu analisa teknikal saham dari seri saham pilihan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Analisa teknikal saham ini mulai dari tanggal estimasinya ya, mulai dari tanggal 22 Februari sampai tanggal 3 Maret 2022 pastinya. Harapan saya ini bisa menjadikan manfaat buat teman-teman, tapi ingat disclaimer on ya. Dan terima kasih saya ucapkan buat teman-teman sudah menonton konten ini sampai selesai. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Dan tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Oke. 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan juga rajin mencuci tangan. Bagi yang belum vaksin, yuk segera divaksin. Agar apa? Kita bisa segera keluar dari pandemi ini dan perekonomian kembali pulih, dan yang untung adalah kita juga. Kenapa? Karena pasar modal perekonomian bagus, pasar modal juga akan semakin menarik pastinya.
Oke, jadi situ aja pesan saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Ingat, ini disclaimer on. Saran saya tetap berkonsultasi ya, atau tetap berkomunikasi dengan broker Anda atau dengan para praktisi di pasar modal yang sudah sertifikasi ya. Saran saya untuk menghindari risiko-risiko yang tidak Anda inginkan. Oke. Sekali lagi terima kasih, happy lucky, happy trading, and happy investing. Jangan lupa tekan tombol like, share, subscribe-nya, dan nyalakan loncengnya agar mendapatkan update konten dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.